Apa kabar netizen yang budiman? Semoga semua dalam keadaan sehat. Di era digital sekarang ini, internet menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Dari anak-anak sampai orang tua, baik pria ataupun wanita. Mungkin hampir setiap orang tidak bisa bahagia tanpa adanya internet, karena aktivitas sehari-hari membutuhkan internet, dari mulai bekerja, belajar, berjualan, pesan makanan dan beli barang pun serba online. Kebutuhan akan internet ini pun dimanfaatkan orang sebagai lahan bisnis. Seperti menciptakan aplikasi e-commerce, marketplace, jasa layanan pengantaran orang dan barang, dan juga menciptakan media sosial. Dengan adanya internet, sebagian orang merasa dimudahkan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dan kali ini Lampu Dunia akan membahas salah satu platform media sosial yang pernah jaya di masanya. Ini sempat trending di Twitter, ketika salah satu akun Twitter dengan nama Edwin Dianto yang melalui akun Twitternya @edwindianto, menggugah urutan masa ke masa media sosial yang pernah berjaya di masa itu. Pasti sebagian besar netizen mengetahui logo platform media sosial yang kami tampilkan. Karena sudah sangat umum dipakai di era sekarang. Tapi bagaimana dengan logo ini? Mungkin sebagian netizen era sekarang tidak mengetahui bagaimana isi dari platform logo yang kami tampilkan. Tapi bagi netizen era tahun awal 2000-an pasti mengetahui bagaimana cara menggunakan platform dengan logo tersebut. Itu adalah Friendster, media sosial yang berjaya di awal tahun 2000-an sebagai sarana mencari teman secara online. Pada zamannya, Friendster adalah raja dari jejaring media sosial. Friendster didirikan oleh Jonathan Abrams, seorang programmer komputer kelahiran Kanada, pada Maret tahun 2002. Situs ini dimulai di ruang bawah tanah rumahnya dengan 10 teman dan mereka melakukan penyebaran jejaringnya langsung di bulan yang sama. Dalam beberapa minggu, ratusan pengguna mulai bergabung. Pada awal tahun 2003 sudah terdaftar 3 juta pengguna. Friendster menjadi platform media sosial pertama yang dapat menarik audiens secara global dan menjadi salah satu hal yang mainstream. Tujuan utama Friendster adalah membuat semua orang dari seluruh dunia untuk saling berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman lama dan membuat teman baru. Tahun 2002 itu benar-benar sesuatu hal yang sangat keren, jika dibandingkan dengan kondisi saat ini memang menjadi sangat biasa. Momentum Friendster saat itu terus memuncak, basis pengguna tumbuh dengan cepat. Hal yang umum terjadi pada perusahaan teknologi yang sedang berkembang pesat adalah akan hadirnya minat perusahaan lain untuk membelinya. Jonathan Abrams pun banyak menerima tawaran untuk proses akuisisi Friendster dari pihak lain. Google pernah menawar seharga $30 juta, serta Kleiner, Perkins, Caufield, dan Beers menawarkan $13 juta untuk biaya pengembangan. Yang terpilih untuk dijadikan rekan pembiayaan Friendster justru jatuh ke tangan investor yang saat itu dipimpin oleh Timothy Kugel, mantan CEO Yahoo. Di bawah kepemimpinan baru, Friendster lebih memprioritaskan mengejar profit daripada memenuhi kebutuhan pengguna dan memperbaiki bug yang ditemui. Pengguna yang sudah memuncak mencapai 10 juta dan paling besar dari daratan Asia, tidak pernah mendapatkan apa yang mereka harapkan dari Friendster. Pelan namun pasti, para pengguna mulai melirik jejaring lain yang saat itu juga sangat gencar menjaring pengguna. Dan keadaan semakin buruk karena ada masalah teknis yang sering terjadi di dalam sistem internal Friendster. Facebook pun menjadi pelarian pengguna Friendster, karena lebih menghadirkan fitur yang saat itu terbilang update. Perlu diketahui, pihak Friendster pernah menemui Mark Zuckerberg dengan harapan bisa mengakuisisi Facebook. Namun pihak Facebook dikabarkan tidak pernah menyebut nominal yang diinginkan, hingga proses pembicaraan akuisisi tidak pernah terjadi. Tak terpaut lama keadaan justru berbalik, Friendster menjual hak paten media sosialnya ke Facebook seharga $39,5 juta. Friendster kalah bersaing karena fitur yang tidak berkembang, dan sistem kerjanya yang sudah tertinggal. Jonathan Abrams pernah menyampaikan, melihat kemunculan beberapa media sosial lain saat itu jelas suatu ancaman mematikan, terutama Facebook. Sebenarnya Friendster mulai memunculkan banyak ide baru di saat pesaingnya mulai berkembang. Namun ide-ide itu tidak terrealisasikan dengan baik, karena sudah terlalu banyak masalah di belakangnya. Itulah sedikit ulasan mengenai Friendster. Friendster tutup total pada tahun 2015, itu pun Friendster sudah berubah menjadi sosial gaming platform di tahun 2009. Salah satu perusahaan dari Malaysia, Mall Global membelinya dari Facebook seharga $40 juta. Apa kenangan yang kalian ingat tentang Friendster?
Tulis di kolom komentar ya, dukung kami dengan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video baru kami. Terima kasih.